2 bulan 2 bulan di awal pernikahan aja saya nggak disentuh sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Nama saya Ririn. 5 tahun lalu saya pernah menikah dengan seorang lelaki yang saya kenal cukup singkat. Kita bahkan tidak pacaran, mungkin hanya 3 bulan saja. Saya dekat dengan beliau, tapi dia memutuskan untuk mengajak saya untuk menikah saja biar tidak berlama-lama berpacaran. Banyak sekali yang bilang ke saya ini terlalu nekat karena kok cepat banget gitu ya, baru 3 bulan belum kenal, belum tahu sifat masing-masing. Tapi saya saat itu percaya diri, saya niatkan dalam hati, bismillahirrahmanirrahim, insya Allah ini jalannya, kalau niat baik pasti ada aja jalannya. Karena saya ingin menjadi seorang istri saat itu, ingin menjadi seorang ibu juga. Niat saya menikah itu saya pikir akan rumah tangga saya itu baik. Ternyata berbanding terbalik ya, apa yang saya inginkan, apa yang saya harapkan. Bahkan 2 bulan di awal pernikahan aja saya nggak disentuh sama sekali. September 2019 kita menikah. Di awal pernikahan, bahkan beberapa hari setelah akad nikah itu saya bertanya kepada beliau, kenapa tidak mau tidur di atas samping saya gitu kan. Beliau cuma jawab, aku belum terbiasa ada perempuan, dia bilang begitu. Sampai saya sabar. Di Desember saya memohon, bahkan saya mengemis ke dia agar saya disentuh, bukan saya ingin, tapi 3 bulan pernikahan juga sudah banyak sekali ujian yang saya hadapi. Kenapa saya meminta kepada dia mengemis agar saya bisa hamil, bisa punya anak, biar ada temannya. Tuhan baik saat itu ya, saya rasa. Desember saya cuman sekali. Dan di Januari, Masya Allah saya dikasih rezeki, saya hamil. Anak saya 1, usia 5 tahun. Di 2 bulan kehamilan saya juga, untuk pertama kalinya beliau mengucapkan dari mulutnya, lebih baik adopsi anak saja daripada melihat saya hamil, karena melihat saya mual muntah. 9 bulan saya mengandung, sekalipun saya tidak pernah ditemenin ngecek kandungan, saya selalu sendiri. Selama 9 bulan juga saya mengandung. Sudah banyak sekali perselingkuhan yang terjadi. Saya berdoa, saya pikir dengan anak saya lahir, semua tuh dia bisa berubah. Ternyata 2 tahun pernikahan itu malah makin gak ada baiknya gitu kan. 5 bulan anak saya lahir, dia pulang-pulang, dia selalu pulang subuh ke klub-klub dunia malam hingga membayar perempuan-perempuan di dalam sana. Terus selalu menyetok minuman-minuman di dalam rumah sampai berkotak-kotak gitu. Saya cuma bisa ngadu ke ibu mertua, tapi respon mereka juga tidak baik. Saya selalu difitnah sama ibu mertua selama di rumah, dan anaknya juga selalu tidak pernah mau mendengarkan penjelasan saya gitu kan. Sampai akhirnya kita berpisah karena beliau berselingkuh dengan perempuan berstatus istri orang. Sampai sudah melakukan hubungan badan, maaf. Saya melihat semuanya, video-video mereka, isi chat mereka. Saya sempat sabar selama 1 bulan. Tapi selama 1 bulan setelah kejadian terakhir, saya
tidak melihat adanya dia menjadi lebih baik, malah makin lebih parah dengan tidak pulang. Tapi keluarga saya bilang jangan dulu keluar dari rumah, kalau tidak diusir. Sampai akhirnya saya memberanikan diri untuk mengajukan perceraian kepada beliau 3 tahun yang lalu. Saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz, kepada Teteh, dosa apa gitu yang udah saya lakuin sama pernikahan sampai saya dikasih ujian yang sangat, menurut saya tuh ini, saya nggak tahu lagi harus bilangnya gimana. Ini menurut saya sakit. Saya belum, sampai sekarang pun demi Allah saya belum ikhlas. Udah 3 tahun juga saya seperti ini, saya berpisah. Saya belum ikhlas, bahkan saya belum bisa memaafkan mereka. Tapi saya juga tidak ingin menjadi ibu yang jahat kepada anak saya dengan tidak memberi akses ke ayahnya, karena mau gimana pun itu ayahnya. Tapi saya nggak bisa maafin mereka itu. Gimana saya dendam? Dibilang dendam itu tidak boleh ya dalam Islam ya. Tapi demi Allah saya sakit sekali. Saya masih belum bisa memaafkan mereka. Pak Ustadz, itu gimana? Apa yang harus saya lakuin? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 hal yang mungkin ingin Ahilman kasih pandangan dari kisah yang Kadidin sampaikan kepada kami. Yang pertama, tentang hubungan yang singkat sebelum kita masuk ke jenjang pernikahan. Setiap manusia itu diberikan satu rasa oleh Allah, namanya cinta. Namanya apa? Cinta. Cinta itu rasa yang mulia yang menjadikan manusia yang memilikinya menjadi pribadi yang makin mulia. Bagaimana cara memuliakan cinta? Maka nikah adalah jawabannya. Maka dalam Islam, mohon maaf ya, tidak diperkenankan, mohon maaf, pacaran. Tidak diperkenankan semua sikap-sikap, peluang-peluang yang mengantarkan kita pada perbuatan yang tidak baik yang bernama dengan zina. Maka bagaimana cara menutupnya? Bagaimana cara menjaganya? Pernikahan adalah jawabannya. Tapi menikah itu butuh persiapan. Menikah itu butuh bekal. Menikah itu butuh jalan kebaikan yang ketika kita hadirkan, jangan istilahnya membeli kucing dalam karung. Pernikahan itu, rumah tangga itu bahtera yang sangat besar yang harus kita lewati dengan segala kebaikan. Maka baginda Nabi mengajarkan kepada kita, nikahilah seseorang karena parasnya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Fadfar bidatid-din taribat yadak. Maka pilihlah yang paling baik agamanya, niscaya engkau akan bahagia dibuatnya. Maka apa pesan saya yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa? Tolong dipastikan seseorang yang akan menjadi pendamping kita adalah dia yang paham agama. Maka satu, Ahilman mohon maaf, pelajaran bagi semua, jangan terlalu cepat menyimpulkan seseorang yang akan jadi pasangan kita. Yang kedua, Ahilman ingin sedikit memberikan pandangan terkait dengan hubungan suami istri. Zolim namanya kalau ada suami yang tidak mau menyentuh istrinya. Dalam sigot taklik pernikahan sering dibacakan, saya akan menggauli pasangan saya, istri saya dengan sebaik-baiknya. Dan kalau sudah dalam jangka waktu, kalau tidak salah 3 bulan, saya tidak menyentuh istri saya, sudah jatuhlah talak kepada istri saya, gitu kan? Dan Islam mengajarkan, kalaupun kau menggauli pasanganmu, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan gaulilah, campurilah, dan sikapilah pasanganmu dengan bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Makanya kalau kita mau berhubungan dengan pasangan kan gak main jujuk-jujuk langsung gitu ya. Enggak, ada adabnya. Betul gak? Ambil air wudhu dulu, sholat 2 rakaat dulu, doa dulu. Maka pentingnya adab. Penting gak? Ilmunya penting. Ada doa dulu sebelum menyentuh pasangan tuh gak main langsung.
Ada doa dulu minimal bismillah. Yang ketiga, teteh, yang namanya ujian tidak mungkin Allah datangkan, kecuali itu cara Allah menghapuskan dosa yang pernah kita lakukan. Kadang dalam hidup kita harus mampir dulu dengan kisah yang membuat pilu hati kita, sampai kita ketemu dengan orang yang bisa membahagiakan kita. Untuk Kak Ririn, pastinya saya melihat ada kejadian-kejadian seperti ini sedih ya. Ini adalah mungkin kita harus ambil positifnya. Ini adalah cara Allah menyayangi kita, mencintai kita. Dan saat itu yang saya lakukan adalah saya berpasrah kepada Allah. Saya sujud kepada Allah, saya minta yang terbaik untuk diri saya karena Allah adalah tahu mana yang terbaik untuk diri kita. Dan alhamdulillah Allah berikan saya sekarang pasangan hidup yang Masya Allah sudah 8 tahun saya sama suami saya. Dan beliau memperlakukan saya sangat-sangat baik terhadap saya maupun anak saya Abang Fas. Semangat ya Kak Ririn, insya Allah akan ada kebahagiaan yang sama untuk Kak Ririn. 3 bulan ya, 3 bulan tuh singkat banget menurut saya. Perlakuan mereka sangat menyentuh saya yang buat saya yakin kenapa saya memilih beliau dan memilih keluarganya untuk menjadi keluarga saya yang lain gitu selanjutnya. September menikah, Oktober, November itu setiap saya ajak seperti itu, maaf dia jawab cuman ntar aja lah, capek gitu. Bingung kenapa seorang laki-laki tidak mau, padahal bisa dibilang sebelum kenal beliau juga saya aktif di dunia modeling, jadi saya rasa karena fisik saya rasa bukan patokan untuk dia tidak mau menyentuh saya ya. Nah 2 minggu setelah saya mengetahui saya positif itu, baru dia mulai berselingkuh dengan customer di usahanya kami. Saya mengetahui dari isi chat beliau yang memang saya tidak bisa melihat membuka handphonenya ya karena tidak tahu sandinya, tapi saya melihat dari screen awalnya itu, handphone itu saya melihat dari situ awalnya. Oh begini ya rasanya ikut kajian, bener-bener yang saya tersentuh hati saya dikasih doa-doa yang baik, dikasih penjelasan-penjelasan yang baik oleh orang-orang luar biasa.